Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Masih santuykah hari ini? Nah, biar lebih santuy, nih Mimin kasih review film keren. Dalam video ini, Mimin akan melanjutkan review film sebelumnya, yaitu Martial Universe. Karena video ini adalah video part 4, sekaligus part terakhir dari review film Martial Universe. Dengan video part 4 ini, maka berakhirlah season 1 dari film anime China ini. Dan ada kelanjutannya juga ya sob, yaitu Martial Universe Season 2 yang kapan-kapan akan Mimin review. Nah jangan sampai ketinggalan ya sob. Dan untuk part lainnya, linknya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, Mimin ingetin untuk tekan tombol subscribe dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Pada part sebelumnya, Lindong dan kawan-kawan telah memenangkan pertarungan untuk mendapatkan kolam surgawi. Dan pada part ini, diawali dengan memperlihatkan Lindong dan teman-temannya sudah berada di kolam surgawi itu. Mereka bersiap-siap akan menyelam untuk menyerap energi murni dari kolam itu. Kemudian, mereka pun mulai menyelam, dan Xuanzu beserta Presiden Xia akan menjaga mereka dari atas. Saat Lindong berada di dalam kolam itu, ia sangat takjub karena merasakan energi yin dan yang dari kolam itu yang sangat murni. Mereka pun saling berlomba menyerap energi dalam kolam itu sebanyak-banyaknya. Teknik menyerap Yue dan Liu Yi sangat hebat sehingga mereka mampu menyerap energi itu dengan sangat cepat. Namun berbeda dengan Lindong yang teknik menyerapnya sangat lama, sehingga energi di dalam kolam itu hampir habis diserap Yue dan Liu Yi. Karena Lindong sangat membutuhkan energi dari kolam itu untuk mengisi batu yang ada di dalam tangannya. Kemudian Martha muncul dan akan membantu Lindong dalam menyerap energi itu. Namun ada syaratnya, yaitu jika sudah selesai menyerap, Lindong harus pergi ke dasar kolam untuk menyelidiki keadaan di sana. Karena Martha merasakan energi spiritual yang sangat kuat. Tanpa pikir panjang, Lindong pun menyetujui persyaratan dari Martha. Kemudian Martha memberikan teknik pusaran air transformasi energi, dan seketika itu Lindong langsung dapat menyerap energi di dalam kolam itu dengan sangat cepat. Setelah selesai, Lindong pun pergi ke dasar kolam dan menyelidiki keadaan di sana. Ternyata di sana ada jiwa iblis dari piton giok air yang sedang terluka. Dan ternyata ular itu melindungi sebuah mutiara yin dan yang, atau bisa dikatakan itu adalah harta yang sebenarnya dari kolam itu. Martha pun menyuruh Lindong untuk mengambilnya, karena jika ia dapat mendapatkan mutiara itu, Lindong akan mampu memasuki tahap Yuan Yin dalam waktu 3 bulan, dan otomatis ia akan dapat mengalahkan Wei Tong dengan sangat mudah. Martha pun akan menyerap jiwa iblis itu agar Lindong dapat mengambil mutiara yin yang. Pertarungan pun terjadi antara Martha dan ular itu. Namun ternyata Martha kewalahan menghadapi ular itu, sehingga ia menampakkan wujud aslinya agar bisa menjadi lebih kuat. Martha pun berhasil menyerap jiwa iblis itu, dan Lindong segera mengambil mutiara yin yang. Saat Lindong di rumah, dia segera masuk ke dalam dimensi batu rubahnya itu. Di sana bayangannya sudah kembali pulih, dan justru bayangannya itu berhasil membuka aliran darah spiritual tingkat 22 vena. Lindong segera menirukan gerakan bayangannya itu, dan seketika dia berhasil membuka aliran darah spiritual 22 vena miliknya juga.
Kemudian, tiba saatnya di mana Lindong menetralisir energi spiritual mutiara Yin dan Yang agar sama dengan energi spiritualnya sendiri. Di percobaan pertama, dia gagal untuk menetralisir energi mutiara itu. Tapi di usaha yang kedua, ia mati-matian menguras banyak energi spiritual miliknya, dan akhirnya berhasil juga. Karena Lindong terlalu banyak menguras energi miliknya, cycle spiritual miliknya pun akhirnya rusak lagi. Ia segera menelan mutiara Yin dan Yang itu, dan seketika cycle spiritual miliknya malah menjadi 2. Dengan demikian, kini Lindong sudah menjadi tingkat Yuan dan awal. Dan karena cycle spiritual miliknya menjadi 2, maka kekuatan mentalnya pun berlipat ganda. Esok hari pun tiba di mana Lindong diajak Xuanzu pergi ke tempat pelelangan. Di sana, Lindong sangat kaget karena dia bertemu dengan Xintan, ayahnya dan kakeknya. Lin Zhentian menjelaskan jika rumah pelelangan milik Xiao Wanjin telah memberikan perlindungan kepada klan mereka. Saat Xuanzu pergi meninggalkan mereka, Lin Zhentian mencoba menyerang Lindong untuk menguji kekuatannya saat ini. Lindong pun berhasil menyamai kekuatan Lin Zhentian. Mereka semua sangat kaget sekali karena Lindong telah mencapai tingkat Yuan dan awal. Scene beralih di mana pertandingan hidup dan mati antara Lindong melawan Weitong pun diselenggarakan. Semua beramai-ramai datang di arena itu untuk menyaksikan pertandingan, termasuk keluarga Lindong. Tapi di belakang mereka ternyata ada orang suruhan Weitong untuk memata-matai keluarga mereka. Pertandingan pun dimulai, di mana Weitong sangat kaget sekali karena Lindong sudah mencapai tingkat Yuan dan awal. Di dalam arena, mereka tidak bisa keluar karena telah terpasang energi penghalang agar Lindong tidak bisa kabur. Pertandingan itu sangat sengit, terjadi jual beli serangan antara Lindong dan Weitong. Hingga pada akhirnya, Lindong mampu mengungguli Weitong dan mulai menyerang habis-habisan Weitong. Saat Lindong berupaya mengalahkan Weitong, tiba-tiba tentara bayaran Weitong melancarkan aksinya, dan tentara itu menyandera Xintan, dan ia akan membunuhnya. Itu semua dilakukan agar Lindong menjadi tidak fokus di pertandingannya, sehingga Weitong dapat mengungguli Lindong dan melancarkan serangan secara membabi buta pada Lindong. Lindong semakin tidak fokus ketika melihat adiknya yang disandera oleh tentara bayaran. Muak dengan semua itu, Lindong pun bangkit dan menghancurkan tembok penghalang dengan jarum dewanya. Dan jarum itu melesat sampai keluar arena mengenai tentara bayaran itu. Terjadilah pertarungan di sana. Untung saja ada kakek Yandasi yang memiliki kekuatan mental. Dan ia mengembalikan pisau yang dilempar tentara itu dan kembali menusuk tubuhnya. Pada akhirnya Weitong menyerah dan mengakui kekalahannya. Namun karena itu adalah pertandingan sampai mati, maka harus ada yang mati di arena itu. Meskipun Weitong meminta ampunan kepada Lindong, Lindong tetap akan membunuh Weitong, mengingat Weitong adalah orang yang sangat kejam. Bahkan ia sampai menyewa tentara bayaran untuk membunuh adiknya. Dan setelah pertandingan itu, klan Lin mendapatkan nama baik di kota Yan, dan mereka mulai membangun bisnisnya di kota itu dengan bantuan dari Presiden Xiao Wanjin. Saat itu, Presiden Xiao Wanjin menengok keadaan rumah klan Lin dan ingin memberikan Lindong ramuan spiritual susu yang bisa menambah kekuatan mental Lindong. Namun nampaknya Lindong sedang tidak ada di rumah, dan ramuan itu dititipkan oleh Xintan. Scene berpindah di pegunungan Tianyuan. Terlihat di sana ada Lindong dan kakek Yandasi yang sedang melatih kekuatan mentalnya dengan menggerakkan benda-benda di sekitarnya.
Di sana, kakek Yandashi menceritakan tentang kekuatannya yang sekarang sudah mencapai ahli emblem rank 4, dan ia sekarang menjadi ahli lambang terkuat di kota Yan. Ia juga mengatakan kalau dirinya tidak berani berkembang menjadi ahli lambang spiritual yang berada pada tingkatan emblem rank 5. Kemudian Lindong meminta kakek Yandashi untuk mengajarinya teknik kultivasi. Dan kakek Yandashi memberitahu pada Lindong bahwa Lindong memiliki kesempatan yang lebih daripada menguasai teknik itu. Dan film pun tamat. Oke sob, itulah alur film dari Wudong Qiankun season 1 yang Mimin rangkum menjadi 4 part. Setelah season 1 juga ada season 2 kelanjutan dari film ini. Agar gak ketinggalan review selanjutnya, jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya sob. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.